Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman peserta yang masuk ke dalam grup desain grafis untuk aplikasi CorelDRAW. Di sini kami akan melanjutkan tutorial selanjutnya, yaitu mengenai aplikasi CorelDRAW. Apa saja fitur-fiturnya, kemudian fungsinya untuk apa saja. Nanti juga akan kami bahas sedikit tentang jenis-jenis kertas yang sering digunakan oleh dunia desain dan juga untuk ketika mencetak di percetakan. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke Start, kemudian cari aplikasi CorelDRAW. Mohon maaf, Start, kemudian cari aplikasi CorelDRAW 2020. Nah, ini dia tampilan dari CorelDRAW 2020 seperti itu ya. Jika ingin membuat suatu project baru, teman-teman silakan klik Get Started, kemudian pilih New Document. Bisa juga dengan mengklik icon yang berupa kertas ini ya, dengan membuat halaman baru seperti ini. Kemudian juga ini juga sama, kemudian juga file, new juga sama semua. Jadi ada 3 langkah, 4 langkah, satu lagi dengan cara Ctrl N. Nah, maka sama perintahnya, yaitu untuk membuat project baru. Nah, di dalam menu Get Started ini akan tampil beberapa desain yang pernah teman-teman sudah kerjakan atau buka seperti itu. Jadi tidak repot lagi teman-teman mencari filenya, tinggal membuka Corel, nanti akan langsung secara otomatis muncul recent dari aplikasi dari project-project yang pernah teman-teman buat seperti itu. Oke, lanjut, kita create terlebih dahulu projectnya. Kemudian kita atur lebih dahulu kita akan membuat desain apa. Itu juga sangat penting ya, sebelum buat desain dipastikan terlebih dahulu teman-teman akan membuat apa. Semisal di sini brosur seperti itu ya. Brosur, kemudian primary colornya. Nah, ini ada yang versi CMYK, ada RGB. Untuk CMYK biasanya diperuntukkan untuk cetak spanduk seperti itu, spanduk, banner, X banner dan sebagainya. Itu menggunakan color mode CMYK. Kemudian untuk RGB itu biasanya untuk desain-desain yang ditampilkan pada tampilan desktop ataupun mobile. Misal ingin di-share di media sosial seperti itu, maka menggunakan color mode yang RGB seperti itu. Kita tentukan terlebih dahulu dimensinya. Dimensi itu merupakan ukuran dari sebuah project kalian, project teman-teman semua. Misal untuk project brosur biasanya berukuran A4 seperti itu ya, untuk nanti dibagikan ke sekolah-sekolah yang akan diajak siswanya untuk bergabung kepada teman sekolah Bapak Ibu seperti itu. Untuk brosur ini biasanya menggunakan resolusi yang paling tinggi, yaitu 300 dpi. Kemudian jika teman-teman ingin buat spanduk, maka diturunkan kualitasnya menjadi 100 dpi seperti itu. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah tampil ukuran kertas berukuran A4 seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian apa saja fitur-fitur yang ada di CorelDRAW. Nah, kita coba bahas sedikit saja agar tidak terlalu merembet terlalu banyak, nanti teman-teman bisa pusing nanti ya mikirkan menu-menu apa saja yang ada di CorelDRAW. Namun seiring berjalannya waktu, nanti ketika teman-teman sudah hafal menu-menunya, sudah hafal tools-toolsnya, teman-teman tinggal nanti mengembangkan ke menu-menu yang lainnya yang belum pernah dicoba seperti itu.
Oke, yang pertama ada menu file. Nah, menu file ini ada untuk new, buat dokumen. Kemudian ada open, membuka file project yang sudah pernah kita buat. Kemudian ini open recent, ada folder, ada file-file yang pernah kita buat. Kemudian close berarti keluar, close all keluar semua halaman di sini. Kemudian save as. Nah, save as ini menyimpan ulang nama projectnya. Kemudian import berarti memasukkan gambar-gambar berupa PNG, PDF, JPEG itu ke dalam aplikasi CorelDRAW. Kemudian export ini masih disable. Nah, export ini adalah menjadikan project kita menjadi project yang sudah selesai, sudah siap dicetak atau diposting seperti itu. Ini diekspor. Kemudian ada juga print. Nah, print ini berarti kita langsung dari aplikasi Corel print ke alat printer seperti itu. Oke, edit, ada copy, paste dan sebagainya, sama seperti di Microsoft Word ya, sama. Kemudian layout, ada fix size dan sebagainya, ini mengukur semua nanti jika ada perubahan seperti itu. Kemudian di bawah sini ada ukuran kertas, misal dari A4 kita ingin berubah menjadi A3. Nah, seperti itu, tinggal diklik saja langsung berubah seperti itu. Kemudian jika kita ingin mengcustom, nah jika kita ingin custom, saya nggak jadi nih buat brosur ya ukuran A4, tapi saya akan membuat brosur besar yang ukurannya 300 kali 1, dalam artian 3 meter kali 1 meter. Maka tinggal diganti dulu menjadi sentimeter seperti itu. Kemudian dirubah, untuk yang atas itu berarti panjangnya kita rubah menjadi 300 cm atau 3 meter. Kemudian untuk lebarnya, tingginya itu berarti kalau 3 kali 1 100 cm. Oke. Untuk mengecilkan tampilan dari projectnya, nah di sini ada persentasenya. Silakan diklik, dengan klik to fit, nah, maka akan tampil project kita seperti itu ya. Project kita akan tampil berarti berukuran 300 kali 100 cm seperti itu untuk merubahnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke tools yang ada di pinggir. Nah, di pinggir ini ada fix tool. Fix tool itu tugasnya untuk menselect, mendrag, memindahkan dan lain sebagainya pada aplikasi CorelDRAW. Contoh misal saya akan membuat sebuah persegi, kemudian jika ingin memindahkannya atau menariknya, silakan klik terlebih dahulu fix tool, dan kita bisa menariknya. Seperti itu, kita akan memindahkan bisa. Jadi untuk mengaktifkan objek, mengaktifkan objek untuk memindahnya dan sebagainya, tinggal diklik fix tool. Kemudian ini ada shift tool, ini untuk merubah, misal dari kotak menjadi bundar seperti ini. Oke, tinggal diklik saja ujungnya, kemudian ditahan, dipindah seperti ini. Nah, sudah bisa berubah. Oke. Kemudian di sini ada crop. Nah, crop ini untuk memotong. Bisa sama seperti di CorelDRAW juga ada fitur seperti ini. Tinggal teman-teman klik kiri, kemudian ditahan dan drag mouse-nya diarahkan, kemudian klik crop. Nah, maka akan tersisa tinggal setengah lingkaran saja. Oke, bagaimana cara mengcrop gambar? Oke, kita coba klik file, kemudian import. Coba kita crop ya, crop file ini. Oke, kita crop. Nah, misal untuk memutar sebuah objek, tinggal diklik sekali, fix tool terlebih dahulu, fix tool, kemudian diklik, klik lagi sekali. Nah, maka akan berubah menjadi tanda panah yang berlawanan arah. Kemudian tinggal diklik kiri, tahan, tinggal diputar seperti ini. Oke. Nah, maka sudah objek sudah berputar. Nah, kemudian bisa juga menggunakan nih ya, coba 270 derajat. Oke, bisa juga digunakan seperti itu untuk
memutar objek. Kemudian untuk memotong, nah, silakan pilih crop, kemudian diklik, ditahan, kemudian di drag, digeser, kemudian diklik 2 kali, maka objek yang terselect itu objek yang akan diambil oleh aplikasi, sisanya akan dibuang seperti itu. Kemudian jika ingin membuat garis, cukup freehand. Oke, coba ya, buat garis kita coba dengan freehand, kemudian diklik, tinggal dipindah, tidak usah ditahan kliknya ya. Jadi diklik, lepas kliknya, digeser mouse-nya, kemudian klik, klik, lepas mouse-nya, digeser mouse-nya, lalu klik, maka akan membuat sebuah objek garis seperti itu. Kemudian ada lagi ini. Nah, ini merupakan objek yang bisa menggambar ya. Nanti kita coba seperti ini. Ini bisa digunakan untuk menggambar objek-objek yang sifatnya tidak ada di Google. Nah, baru kita ingin membuat desain ulang, nanti kita bisa menggunakan ini. Nanti kita contohkan ya, kita cari objek yang ingin kita sesuaikan menggunakan fitur ini, 3 point curve. Kemudian jika kita ingin membuat sebuah kotak, nah silakan ini diklik ini perseginya. Kemudian jika ingin dirubah, dihilangkan ujungnya, silahkan diklik icon yang di atas, kemudian pilih Shift tool, lalu kita pindah seperti ini. Nah, maka jadi seperti ini dia. Kemudian jika pindah klik ini, kemudian dipindah, nah, maka akan menjadi objek seperti ini. Seperti itu. Kemudian jika kita ingin menulis, nah silakan klik nih text tool, diklik, kemudian diklik di bagian project, kita tuliskan selamat datang seperti itu mungkin. Kemudian kita aktifkan fix toolnya, kita cari ujung tombol atau ujung daripada tulisan, dan kita klik, tahan kiri, lalu drag. Nah, maka akan menjadi besar seperti itu. Kemudian jika ingin mendekatkan atau ngezoom sebuah project, teman-teman bisa scroll roda yang ada di mouse ya. Silahkan scroll ke depan, itu merupakan zoom in. Kemudian jika kita scroll ke belakang, maka akan zoom out seperti itu. Jadi CorelDRAW ini kelebihannya kita bisa melihat dengan detail sekali sampai dengan titik-titiknya ya, sampai dengan titik ujung sekali kita bisa cek. Coba kita akan membuat sebuah objek. Nah, kemudian kita akan cek lurus dari tulisan selamat ini. Nah, kalau seperti ini kan kita kurang lurus ya. Kita coba luruskan sekali dengan cara di scroll ke atas agar zoom in, dan kita luruskan sekali. Nah, luruskan sekali ujungnya ini. Oke, sebentar, kita luruskan sekali ujung tulisannya ini. Oke, seperti ini. Nah, di CorelDRAW bisa seperti itu ya. Nah, maka dia akan sangat-sangat lurus. Kurang lurus lagi kita luruskan sekali. Oke, bisa seperti di CorelDRAW. Kemudian ada nih nanti untuk shadow dan sebagainya. Kita coba nanti, kemudian blur, ada untuk transparansi tool, misal seperti ini. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu gambarnya, kemudian transparansi tool. Nah, seperti ini, maka akan transparansi. Nah, untuk fitur-fitur lainnya nanti kita akan coba. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, kembangkan sendiri fitur-fitur yang ada di sebelah kiri ini. Tools sebelah kiri, silakan teman-teman coba. Kemudian kita masuk ke kertas terlebih dahulu. Kita masuk terlalu kertas. Jadi untuk ketika kita akan mencetak sebuah brosur atau poster ataupun yang berjenis ukuran A3, A4 itu biasanya di percetakan itu
akan menggunakan bahan yang berukuran A3. Nah, bahan yang berukuran, oke, kita hapus terlebih dahulu dengan cara klik, kemudian klik delete, dan klik ini, klik tipik. Nah, jadi untuk dipercetakan biasanya itu menggunakan kertas A3 ya. Nah, jika kita ingin mencetak brosur yang ukurannya A3, biasanya ditempel di masjid, kemudian di sekolah-sekolah itu berukuran A3. Maka teman-teman bisa merekomendasikan kepada percetakan untuk menggunakan namanya bahan art paper ya, art paper berukuran 260 gram seperti itu. Untuk oke, kita kecilkan terlebih dahulu ya. Untuk pembuatan brosur seperti itu. Nah, kemudian ada lagi art paper yang berukuran 210 GSM. Nah, biasanya ini untuk undangan ya, undangan pernikahan, sunatan, dan lain sebagainya menggunakan art paper 210. Bisa juga menggunakan art paper yang 260 yang lebih tebal, bisa juga. Kemudian yang terakhir ada art paper yang berukuran 180 GSM. Ini art paper yang paling tipis ya, paling tipis. Biasanya itu diperuntukkan untuk brosur ukuran A4. Nah, teman-teman misal ke kantor, kemudian ada brosur-brosur yang tempel-tempel di meja resepsionis itu, nah itu menggunakan bahan art paper yang beratnya itu 180 GSM seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan ketika teman-teman membuat brosur apa, nanti bisa disesuaikan untuk bahan-bahannya. Kemudian jika teman-teman ingin membuat spanduk seperti itu, banner. Jadi bahan banner itu kurang lebih ada 3 jenis ya, 3 jenis. Yang pertama bahan biasa. Nah, bahan biasa ini bahan yang sering digunakan teman-teman, bahan yang sering digunakan oleh percetakan, bahan yang sering digunakan oleh orang-orang ketika ingin mencetak spanduk. Biasanya kisaran untuk biaya percetakan itu dalam 1 meter, hitungan meter, 1 kali 1 meter, kisaran biaya 18.000 sampai dengan 25.000 ya, tergantung dari lokasi atau tempat tinggal dari teman-teman semua. Kemudian selain bahan banner ada yang biasa, kemudian ada lagi bahan yang tebal. Nah, ini yang lumayan mahal, yaitu kisaran ukuran 1 kali 1 meter. 1 kali 1 meter itu harganya kurang lebih 35 sampai 45.000. Nah, ini bahannya tebal ya, lebih tebal daripada yang biasa, wajar karena harganya lebih mahal, dan juga kualitas hasilnya itu lebih bagus yang tebal. Kemudian ada lagi yang terakhir, yaitu bahan neon box. Nah, bahan neon box. Bahan neon box ini biasanya digunakan untuk plang nama yang berisi lampu di tengahnya. Oke, coba ya kita cek di Google plang neon box seperti itu. Nah, seperti ini plang-plang neon box yang berisi lampu seperti yang ada di Indomaret, kemudian ada di apotek biasanya ini. Nah, ini menggunakan bahan namanya bahan neon box seperti itu. Kisaran harganya yaitu 95 sampai 115.000 kurang lebih
ukuran 1 kali 1 meter. Kenapa neon box menggunakan bahan ini, harus menggunakan bahan ini? Karena bahan ini tahan air, tahan hujan, tahan panas, seperti itu. Nah, bahan yang dua ini, bahan tebal dan bahan neon box ini bisa dilaminasi. Laminasi itu dilaminating, kalau di kertas biasa itu dinamakan dilaminating. Seperti itu ya, bisa dilaminasi, dilaminating. Namun biasanya untuk bahan tebal ini jarang orang-orang mempunyai alat untuk melaminasinya. Hanya beberapa percetakan yang besar biasanya mempunyai alat untuk melaminasi. Kemudian untuk bahan neon box ini biasanya itu ditambahkan dengan mika. Jadi bahan neon box kemudian tambahkan mika agar awet ya, agar awet dikasih mika. Kemudian juga nanti ketika dipantulkan cahaya itu mengkilat. Nah, seperti ini sudah bersih mika, ada mikanya dia. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk bahan art paper ini, ini juga bisa dilaminasi. Laminasi ada dua macam, yaitu yang pertama laminasi dop, yang kedua ada laminasi glossy ya. Laminasi glossy. Coba kita cek di Google art paper laminasi dop. Nah, ini laminasi dop. Nah, seperti ini dia ya. Biasanya untuk undangan, untuk kartu nama, nah, bisa menggunakan laminasi dop seperti ini. Jadi warnanya itu doff. Kemudian ada namanya laminasi glossy. Coba laminasi glossy. Nah, laminasi glossy ini agak mengkilat ya, seperti ini. Nah, jadi mengkilat. Ini namanya laminasi glossy. Nah, jika teman-teman ingin membuat suatu brosur atau undangan ataupun poster, jika ingin lebih cantik lagi, nah itu dapat dilaminasi. Biasanya kisaran laminasi ini bervariasi ya. Kalau di tempat saya itu kisaran biaya laminasi 1 sampai 1000 sampai 2000 per sisi atau per laminasi. Jadi hitungannya per laminasi. Jikalau bolak-balik, misal undangan itu kan bolak-balik di print, berarti tinggal dikali 2 saja. Satu sisi 2000, 2 sisi berarti 4000, seperti itu. Oke teman-teman, ini mungkin sekedar gambaran tools-tools yang ada di CorelDRAW, kemudian cara membuat ukuran kertas tadi, dan macam-macam kertas yang ada di percetakan, seperti itu. Nanti jika teman-teman mungkin ada pertanyaan, silakan ditulis pada kolom komentar ataupun di grup ya. Nanti insya Allah kalau kami bisa menjawab, kami akan bantu jawab. Jikalau kami tidak bisa menjawab, nanti akan kami tanyakan kepada yang lebih ahli. Oke teman-teman, demikian dari kami. Durasinya lumayan cukup panjang ya, sekitar 30 menitan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti insya Allah akan kita langsung terjun ke aplikasi CorelDRAW, yaitu membuat brosur, atau nanti juga bisa membuat undangan, seperti itu ya. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.